Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah al-qail may yuridillah bihi khairan yufaqqihu fiddin. Al-hadis au kama qol. Amma ba'du hadratal muhtaramin, para jemaah pengurus, khususipun pengurus ranting kauman Romo Yai Haji Saiful yang saya hormati, Rais Syariah ranting kauman dan juga semua pengurus ranting yang hadir suryatan dan fidyatan, pengurus MWC Pasar Kliwon suryatan dan fidyatan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka tolabul ilmi rutinan ranting kauman, dalam rangka rutinan kajian kitab fikih. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya putra wayah kula kali panjenengan sedaya diparingi ilmu barokah manfaat fiddin wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula kajian ngagem kitab Bajuri, syarahipun Fathul Qorib. Kajian fikih mulai dari awal nih. Kersane boten tugel-tugel. Nanti kita adakan sesi tanya jawab dari materi ataupun di luar materi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharah. Kitab menjelaskan tentang masalah piro-piro hukumi sesuci. Kenapa mulai dari sesuci? Karena siksa kubur itu kebanyakan mergo sesuci. Sesuci ini tidak sah, sesuci ini kurang sempurna. Bahkan dalam kitab tafsir tafsir Al-Maudu'i, kitab tafsir ini kitab tafsir agak muda, ya, karya Universitas Asy-Syariqah Uni Emirat. Ini tafsir ini disusun tahun 2004 dari tim yang diketuai oleh Syekh Mustafa Muslim, Universitas Asy-Syariqah. Di dalamnya juz 6 dijelaskan bahwasanya Rasulullah satu waktu ngimami sholat subuh. Di saat ngimami sholat subuh, bacaannya Rasulullah, suratnya saat itu yang dibaca surat Ar-Rum, bacaannya Rasulullah agak kacau. Jadi agak lupa ingat gitu. Umpamane imam moco koyok moco Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Jadi kacau bacaan. Ulang muter-muter rampung-rampung akhirnya. Nah saat itu bacaannya Rasulullah agak kacau. Kemudian setelah uluk salam Rasulullah mengatakan, di dalam tafsir itu dijelaskan, fama balu qaumin lam yuhsinu tuhurahum. Piye cah-cah kuwi, jamaah kuwi, sahabat-sahabat kuwi, kok wuduknya tidak beres atau keramasnya kurang sah, tidak bagus. Wudhu atau keramasnya, sesucinya kurang bagus. Nah, jadi kalau makmum itu kurang bagus sesucinya atau wudhunya, itu akan mempengaruhi kepada bacaan imam.
Jadi imamnya fasih, imamnya bisa-bisa imamnya kacau. Tapi kalau imamnya Rasulullah, empuh yen imamnya sulu ramudeng aku. Jadi kalau imam jenengan umpame ono imam bacaan kuliah ayul kafirun muter-muter rampung-rampung, atau imamnya lupa-lupa tok, dielengke ganti surat lupa. Nah itu kemungkinan itu makmumnya sesucinya tidak beres, ya. Atau kemungkinan kedua imamnya barpadu karo bojone, jadi ra konsen. Oleh karenanya kita sebelum membahas tentang masalah sholat, kita wajib membahas sahnya melakukan sholat dulu, yaitu dengan adanya wudhu, toharoh. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu wajib tidak sempurna dengan satu hal, maka satu hal itu akan menjadi wajib. Sholat tidak sempurna, tidak sah dengan tanpa wudhu, maka wudhu pun jadi wajib. Sementara kita harus tahu bagaimana caranya wudhu, atau air yang dipakai untuk wudhu itu apa saja yang boleh. Itu yang wajib kita ketahui pertama kali. Di sini dijelaskan bahwasanya kitab ahkamit thaharah, kitab menjelaskan tentang sesuci. Sesuci itu ada 3. Yang pertama sesuci dari hadas kecil, ngentut, wudu, sudah suci lagi. Atau hadas besar, kita kerja bakti karo bojo umpamane malam lah, itu namanya hadas besar, keramas, tidak cukup wudu. Kemudian yang ketiga thaharah dari najis, sesuci dari najis, umpama di tangan kita ada najis atau di tangan di lantai ada najis, itu wajib thaharah, sesuci. Nah, thaharah itu ada 2. Yang pertama pakai air, itu Imam Syafi'i, pakai air. Ini alhamdulillah umat Nabi Muhammad itu thaharahnya pakai air. Kau andaikan jenengan urip pada zaman Bani Israel atau umat-umat terdahulu, itu rekoso. Karena kalau najis, umpamanya baju kena najis, itu harus digunting, tidak bisa disucikan. Nah umat Nabi Muhammad itu alhamdulillah najis cukup dikumbah wis rampung. Kalau dulu tidak cukup dikumbah, harus digunting. Jadi bayangkan umpamanya kain ini larang, ya. 1 meter umpamanya 2 yuto, terus najis digunting, wah ruwet nih. Jadi kacau kok kelamben ini. Nah itu khususnya umat Nabi Muhammad. Jadi kalau najis cukup dipakai air. Ulama madhab lain, diantaranya ulama Imam Malik, itu selain air ada yang boleh atau mensucikan, yaitu pakai api. Jadi dilas, ya, umpamanya ada telek di mana, di keramik, itu udah ada air, pakai api bisa suci. Atau angin lama-lama najis tuh kena angin yang hukmiyah, najis yang hanya hukum, ndak ketok barangnya. Umpamanya kayak PPC anak-anak, kemudian ndak ngerti orang tuanya, kemudian kena angin lama-lama itu bisa suci. Itu madhab Imam Malik. Ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya wal kitab lughatan masdarun bima'na dhammih wal jam'ih. Kitab itu apa? Kitab itu adalah kumpulan beberapa hukum, kumpulan daripada tulisan, itu namanya kitab. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkami, sedangkan dalam secara istilah kitab itu adalah jenis atau sesuatu yang di dalamnya mengandung beberapa hukum, itu namanya kitab. Baik itu kitab fikih, kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, atau kitab tafsir, atau kitab hadis. Pokoknya namanya kitab berarti di dalamnya membahas tentang masalah hukum. Kemudian amal bab, adapun yang dimaksud bab di dalam kitab, bab itu makna asalnya pintu. Tetapi kalau bab di dalam kitab itu fasmun linau'in mimma dakhala tahta dalikal jinsi, yaitu sesuatu yang merupakan perincian-perincian di dalam kitab.
Jadi kitab namanya Fathul Qorib, di dalamnya ada bab najis, bab toharo, bab sholat, lah itu namanya perincian. Kemudian wat toharotu, apa toharoh itu? Toharoh itu makna asalnya sesuci. Sedangkan lafadz toharoh itu ada dua bacaan. Ya. Wat toharotu bi fathit to lugatan an-nadhofah. Yang dimaksud toharoh itu sesuci, yaitu an-nadhofah, bersih-bersih. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru kasiratun minha qauluhum. Sedangkan secara syarak toharoh itu adalah mengandung beberapa tafsir, di antaranya fi'lu ma tustabahu bihis shalah. Toharoh itu adalah mengerjakan sesuatu yang dapat memperbolehkan sholat, seperti wudhu, seperti keramas, itu masuk toharoh. Ya. Air wudhu wa ghuslin wa tayammumin, atau tayammum, wa izalatin najasatin, dan menghilangkan najis. Amma toharotu bid-dhammih, adapun lafadz toharoh dengan membaca dhammah, tuharoh, bukan toharoh, tu pakai dhammah. Fasmun li baqiyatil ma, nama dari seluruh air. Jadi air itu bahasa lain tuharoh, nama airnya. Ya. Ka'annal ma'a alatan lit-toharati. Walamma kanal ma'a alatan lit-toharati, dan tatkala adanya air itu menjadi alat untuk sesuci, istatrodal musannifu li anwa'il miyah, maka Kiai Musannif pengarang kitab ini mendahului pembahasan tentang masalah air. Di sini dijelaskan al-miyah allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh dipakai wudhu, boleh dipakai keramas, boleh dipakai sesuci, itu ada 7. Selain itu tidak boleh. Jadi orang sak-sak wudhu itu harus pakai air-air yang memang sudah menjadi ketentuan di dalam agama. Yang pertama, air yang boleh dipakai wudhu yaitu ma'us sama, air langit, ay an-nazil minha, yaitu air yang turun dari langit, wa huwa al-matar, yaitu air hujan. Jadi umpamanya wudhu langsung pancuran apa? Talang itu boleh. Atau wudhu langsung songko langit. Tapi hutannya kudu gede ya. Kalau hutannya tidak gede, tidak roto ya. Boleh wudhu langsung hujan itu, tidak usah pakai kalau hutannya gede. Itu yang pertama. Yang kedua, wama'ul bahri, air laut. Yang boleh dipakai wudhu air laut. Lekan asin tidak apa-apa, airnya banyak. Tapi kalau jenengan cupu uyah, cupu air sak ember terus dikei uyah, itu tidak boleh. Ya, karena itu bukan air laut namanya. Itu sudah air asin itu. Air ember. Nah, air laut ya air yang ada di laut. Jadi kalau umpama di numpak kapal kok di situ airnya tidak ada, gampang tinggal nyemplung ke laut, wudhu rampung. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wama'un nahri, yaitu air sungai, kayak Bengawan Solo. Walaupun hujan, kalau hujan kan letak ya, letak merah. Nah, itu boleh tidak apa-apa, karena memang airnya musim hujan seperti itu. Malahan itu bagus, ya, bagus itu. Air sing letak itu bagus mana. Itu kalau dibuat mensucikan bar dicokot anjing, ya, biasanya kan 7 kali. Salah satu yang pertama atau yang terakhir dicampur debu. Itu kalau dicilat anjing atau dicokot anjing. Nah, kalau nyucinya neng Bengawan, tidak usah pakai debu. Ya. Masalahnya wis letak air, wis debu tok di sini. Tinggal celupke ngono wis rampung. Ora usah ping 7. Ya, wis aire ngelebihi ping 7 itu. Jadi air-air sungai, tapi yang tidak tercemar ya, dengan itu kan banyak dari pabrik-pabrik apa limbah ya. Lah berubah warna biru kadang atau merah, lah itu tidak boleh. Karena sampai merubah warna. Apalagi baunya sampai nyengat, itu tidak boleh. Itu biasanya bukan sungai itu kalen itu namanya. Kemudian wama'ul bi'ri, air sumur. Air sumur ya sebagaimana banyak sumur-sumur itu, sumur-sumur di rumah-rumah. Wama'ul ba'ri, wama'ul aini, kemudian air sumber. Kalau air sumber beda dengan air sumur ya. Kalau air sumber itu biasanya
yang di pegunungan-pegunungan nyumber dari akar-akar, termasuk sungai-sungai yang dari sumber bukan dari gunung. Piye? Dari sumber bukan dari gunung apa bedanya? Yang dari sumber akar-akar itu kan biasanya. Ya. Pokoknya air sumber benar. Wa ma'ul bardi wa ma'us salji air es. Air es boleh dipakai wudhu. Tapi kalau di sini tidak ada air es, adanya air kulkas. Es buatan. Ini yang daerah-daerah salju ini. Kayak di Eropa apa? Korea ya. Korea yang kawasan-kawasan adem. Jadi umpama ada gundukan es begitu. Kemudian wis ajur. Lah airnya itu boleh dipakai wudhu. Bukan esnya yang dipakai wudhu. Remuk raine. Kemudian wa ma'ul bardi air embun. Air embun boleh dipakai wudhu. Tapi kalau di sini embunnya tidak banter ya. Kalau di luar daerah-daerah yang kadang memang pagi harus pakai jaket tuh kan sampai embunnya kayak es kadang. Embunnya banter. Nah itu bisa. Kalau di sini pakai embun roto angel. Ya, pakai mungkin dadak ditadai sih mungkin. Lah itu 7 air yang boleh dipakai untuk wudhu, untuk keramas dan untuk menghilangkan daripada najis. Yang 7 air itu dibagi menjadi 4. Air hujan, air sungai, air laut, air sumber, air es, air sumur, air embun, itu dibagi menjadi 4 macam. Diringkas menjadi 4 macam. Apa saja 4 macam tersebut? Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aksamin. 7 air tadi dibagi hukumnya menjadi 4 macam. Yang pertama ahaduha tahirun fi nafsihi, air yang suci ya, mutahhirun li ghairihi, tur nyucike. Nah ini yang harus dipegang. Air suci tapi ada yang tidak mensucikan. Suci tok, tapi tidak bisa dipakai wudhu. Contoh, koyo air degan. Ya, air degan boleh dipakai wudhu? Tidak boleh. Suci, suci. Itu namanya air suci tapi tidak bisa dibuat sesuci. Ora iso dinggo wudhu, penake dikei es, dikei gula. Kayak es, kayak gula, panas-panas lah, itu cocok. Dan juga ini, air yang suci belum tentu boleh dipakai wudhu. Kopi suci ndak? Suci, iso dinggo wudhu. Letek raine kok dinggo wudhu. Ya. Jadi tidak semua air suci bisa dibuat wudhu, ndak. Jadi kategori air yang boleh dipakai wudhu, pakai keramas, dipakai untuk menghilangkan najis, itu air suci tohirun fi nafsi mutahhirun li ghairi, dan mensucikan. Suci dan mensucikan, itu namanya tohirun mutahhirun. Ghairu makruhin, tidak makruh. Kayak banyu kolah itu. Banyu keran, banyu sungai, tidak makruh. Kenapa kok ada makruh? Karena ada air yang makruh. Tohir mutohir, suci mensucikan, tapi makruh. Nah ini yang pertama yang tidak makruh. Itu namanya wahwa al-ma'ul mutlak. Itu namanya air mutlak. Air mutlak itu apa? Air hujan, itu namanya air mutlak. Air sungai, air sumur. Nah kalau air yang sudah digawe kopi itu namanya bukan air mutlak tapi air kopi. Sebutannya apa ini? Air apa kopi? Kopi, airnya hilang sudah, makanya tidak boleh dipakai wudhu. Karena airnya sudah hilang tadi kopi. Demikian juga teh. Teh tidak boleh dipakai menghilangkan najis. Walaupun suci. Isone diombe ya. Suci tapi tidak boleh untuk
Umpamanya ada telek di lantai terus disucikan pakai teh atau pakai kopi, tidak boleh, tidak suci itu. Ya. Yen kono kopi kayak no aku ayo cek dinggo kuwi. Nah, tidak makruh. Kemudian yang kedua, wasani tohirun mutahhir, suci dan mensucikan makruhun, tapi makruh. Ya. Suci mensucikan tur makruh. Air apa itu? Wa al-ma'ul musammasu ay al-musakhkhanu bi ta'siris syamsi. Air yang dipanaskan dengan matahari atau air sing wis digodhog. Jenengan kok godhog banyu arep gawe kopi. Apa jenenge? Si umup, kemudian jenengan nggo wudu. Kuwi ora makruh meneh kuwi jenenge. Insyaallah bar wudu ora salat tapi nang kustati. Maksudnya air yang dipanaskan itu bukan seperti itu. Koyok tandon. Ya, tandon kalau siang kan panas. Nah, jenengan kalau wudu di sini panas ndak airnya? Nah, itu makruh. Makruh niku. Nah, makruh niku pripun? Makruh iku la yusaf, makruh itu la yusabu ala fi'lihi, tidak dosa. La yu'aqabu ala fi'lihi, tidak dosa. Jadi melakukan barang makruh umpamanya wudu air panas, maksudnya agak panas bukan air panas, agak panas kayak siang-siang tandon panas, itu makruh. Tapi barang makruh itu bukan haram. Barang makruh itu boleh dipakai, tapi kok andaikan gak pakai itu lebih baik. Nah itu namanya makruh. Jadi kok andaikan wudu air agak panas duhur-duhur mergo tandone kepanasan itu ndak apa-apa, ndak dosa. Tapi kok andaikan ono liyone, ono sing ra panas mending pakai sing ra panas. Tetapi kalau enek mengkuwi tok kemudian pakai air yang agak panas mergo tandone kepanasan itu enggak dosa. Ya. Jadi barang makruh itu kok andaikan ditinggalkan lebih baik. Intine ngoten. Ya, kok andaikan ditinggalkan lebih baik. Kayak rokok. Rokok itu hukum asalnya jarine makruh. Mula cok ngerokok, jenengan yen tumbas rokok kekno aku. Ya. Yang kedua, tohir mutahhir makruhun. Nah, kecuali nggih. Ini tandonnya pakai apa? Plastik merah itu. Plastik, bahannya plastik nih. Nah, itu makruh itu. Ada yang enggak makruh, pakai tandon walaupun panas, ya anget kayak itu boleh. Tapi lapisannya harus emas. Molo yen pengen ndak makruh, ini perlu diganti lapisannya jeruni itu lapisan emas atau perak. Insya Allah bengi diganti, esok hilang. Kalau pakai plastik atau apa yang putih ini guna apa sini? Terlis, lah itu tetap makruh. Yang ndak makruh itu pakai perak, pakai emas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga disarankan wa inna ma yukrahu syar'an bi qatrin harin fi ina'in muntabain illa ina'an naqdaini li safai jauharihima ini. Karena kalau pakai emas, pakai perak itu lapisannya itu bersih, sofa. Wa idza baradat zalat al karahatuh, tapi tatkala angete panase wis ilang, maka kemakruhannya hilang. Kayak umpamanya tadi siang panas, tapi kalau malam sekarang kan airnya pun adem. Nah ini pun kemakruhannya hilang juga. Artinya tidak makruh sudah, walaupun tadi panas. Wakhtarun Nawawi adamal karahah mutlaqon. Menurut Imam Nawawi itu adalah pengikut atau penganut madhab Syafi'i. Menurut Imam Nawawi panas atau ora panas itu tidak makruh. Nah itu menurut Imam Nawawi panas. Jadi ulama dalam madhab Syafi'i sendiri itu berbeda pendapat memakai air yang hangat itu,
Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan enggak. Imam Nawawi itu tidak memakruhkan dengan secara mutlak, baik lapisannya itu emas ataupun perak atau plastik, sama-sama tidak makruh. Kemudian wal qismus salis, bagian yang nomor 3, tahirun fi nafsih ghairu mutahhirin li ghairih. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Air apa itu? Wahwa almaul mustakmal. Air yang sudah dipakai. Contoh, orang wudhu di keran, kemudian ditadain. Sorry, ditadai ember. Kalau daerah yang mana yang sulit air, biasanya kan eman-eman nggih. Bar wudhu niku saged dingge ngombe ternak kadang nggih. Jadi tidak dibuang. Iso dinggo anu tanaman. Jadi bekas wudhu itu masih ditadai kalau daerah-daerah yang sulit air. Nah, bekas wudhu yang ditadai ember itu tidak boleh dipakai wudhu lagi. Itu namanya air sudah dipakai. Dibuat keramas tidak boleh, dibuat menghilangkan najis tidak boleh. Bolehnya pakai apa? Bolehnya ngumbai. Itu boleh. Pakaian itu masih boleh. Kalau dibuat keramas atau dibuat wudhu lagi sudah tidak boleh. Itu namanya tohir tapi ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Fi raf'i hadasin au izalati najasin. Yaitu suci tapi tidak mensucikan karena sudah dipakai untuk menghilangkan hadas au izalati najasin atau menghilangkan najis. Kemudian illam yataghayyar wa lam yazid wasnuhu ba'dan fi salihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhul maghsul minal ma'. Demikian itu kalau air yang sudah dipakai itu tidak berubah warna, tidak berubah timbangan. Maksudnya tidak tambah banyak timbangannya. Sebelum dipakai umpamanya saember ki kok tadi saember setengah, mergone regete katut umpamanya. Ya, itu sudah beda timbangan. Jadi itu sudah bukan suci lagi, sudah tidak suci itu. Bukan hanya tidak bisa dipakai. Kemudian wal mutaghayyir ay wa min hadzal qismil ma al mutaghayyir ahadu awsafihi. Di antara air mustakmal itu ada air yang berubah. Salah satu warnanya, entah itu warna, entah itu timbangan, itu ada yang berubah. Bima ay bisyai'in khalatahu minat tahirati taghayyuran yamna'u itlaqu ismil ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tuhur. Jadi air yang sudah berubah warna dan juga sudah dipakai itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena itu masuk dalam bagian air yang suci tapi tidak mensucikan. Hisyan kana at-taghayyur au takdirian. Baik perubahannya itu dalam segi pandangan dari putih, dari warna air asli jadi merah umpamanya atau jadi hijau umpamanya. Itu sudah tidak bisa dipakai. Kemudian yang keempat, wal qismur rabi' ma'un najasin, yaitu air najis. Jadi di antara 7 air itu kalau sudah najis berarti itu mutanajis, air yang sudah kena najis itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Air yang mutanajis wa huwa qismani. Ada 2 macam, ahaduhuma qalil. Salah satu dari air yang mutanajis itu yaitu air yang sedikit. Apa air yang sedikit itu? Wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyaru amla. Air yang saember sedikit itu kategori dalam fikih air yang kurang dari 2 kolah, itu namanya sedikit. Ini bukan kolah ya. Ini bahasane podo masalahnya. Kolah Arab karo kolah Jawa iki padha. 2 kolah itu maksudnya takaran. Kolah itu takaran. Takaran air dalam pandangan ulama fikih karena
standarnya pakai ukuran Baghdad, pakai ukuran Arab, bahasanya pakai bahasa Arab. Jadi air kolah yang dibilang sedikit itu kayak apa ukuran? Gampangannya ukuran sana, gen gampang. Kalau pakai literan ruwet. Ukurannya 40 kali 40, 40 lebar, 40 panjang, 40 dalam, itu masuk kategori air sedikit. Tapi kalau lebarnya 60, panjangnya 60, kemudian dalamnya 40, itu masih masuk air banyak. Tapi ngangguni kudu kebek, yen kurang ya podo wae. Mula yen gawe kolah ojo kurang, wis gawe yo standar 60 ngono aman. 60 lebare, 60 jerone, 60 panjange. Itu sudah aman. Jadi kurang sithik itu sih biasa bisa dipakai. Jadi kalau wudhu langsung nang kolah itu masih boleh. Kalau kurang dari itu wudhu kudu pakai ciduk. Nah, pakai ciduk wudhu. Tidak boleh wudhu langsung kalau air kurang dari 2 kolah. Karena ini masuk mustakmal nanti. Kalau sudah mustakmal, basuhan tangan itu sudah tidak kehitung nanti. Sudah tidak asa nanti. Makanya gawe kolah sing gede. Umpomo nggone sempit, jeruk ke. Ya, jeruk ke. Sak meter ngono jerone wis aman. Ya. Sak meter lebar 40 tidak apa-apa. Aman sudah. Jadi air sedikit kok andaikan terkena najis, apa yang biasanya sing nang kolah mati sing nang kolah apa biasanya? Cecak. Nah, cecak itu. Kecoa ya, najis tikus ini, telek tikus. Nah, kalau ukurannya kayak tadi kurang dari 40, berarti sudah tidak bisa dipakai, itu najis sudah. Buang. Sudah dibuang. Tapi kalau ukuran di atas itu dengan satu catatan airnya tidak mambu. Kok andaikan ada najis air jadi mambu, lah itu juga tidak bisa dipakai. Syaratnya harus tidak mambu, tidak berubah warna. Wahwa aywal hal annahu ma'udunal qollataini, air sedikit yang terkena najis tidak boleh dipakai, itu adalah air yang kurang dari 2 qollah. Wa yustasna min hadzal qisma al-maitatu alladzi la damma laha sa'ilan inda qatliha. Kecuali bangkai yang tidak berdarah. Oh, kok tidak berdarah maksudnya? Tidak punya darah sing mengalir. Kayak lalat, kayak nyamuk, itu kan tidak ada darah yang mengalir. Nyamuk kecil, lalat. Ya. Awsakko atun minha kadubab koyok laler bi alam tutrofihi. Tapi syaratnya ojo dicemplungke, nyemplung dewe. Yang sengaja diguain boleh ya beda meneh urusane. Ini syaratnya idza lam tutrofihi walam tughayyirhu, dan juga tidak membuat air itu berubah. Tidak berubah warna, tidak berubah bau. Itu kategori yang pertama masuk air najis. Au kana kasiron qollataini fa aksaro, atau air itu banyak masuk air najis, yaitu air banyak kalau memang air tersebut taghayyur, yaitu berubah, yasiron au kasiron, baik perubahannya itu sithik ataupun oke. Rotok mambu sithik ndak boleh wis. Kok mambu kok sithik. Ya tetap mampu, jenenge mampu ya, walaupun sithik ya. Nah, itu kategori daripada air-air yang wawa al-ma'ul mutahhiru al-haram. Yang kelima itu ada air suci dan mensucikan tapi haram. Ya. Ini air suci mensucikan tapi haram. Contoh banyu colongan. Itu airnya kan suci, nggih. Wudunya sah. Wong jenenge air apik kok, air mutlak. Tapi dosa.
Lho perkara salat nganggo banyu colongan ya mbuh kuwi urusane karo Gusti Allah, ora urusan fikih. Ya. Urusan fikih sing penting aire mutlak iso dinggo wudu ya wis sah wuduke. Salat ya wis ora apa-apa. Lha perkara dosa kuwi urusan beda meneh. Ya. Padha karo apa jenenge? Padha karo wong nikah. Ya. Orang nikah itu selain mahram juga ada perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikah ya, selain mahram, baik mahramnya lewat mahram nasab, mahram musyaharah mertua ataupun mahram rodok. Selain itu ada perempuan tidak boleh dinikah. Satu, perempuan iddah, perempuan yang baru dipegat bojone urung rampung iddai, nah itu tidak boleh dinikahin. Ditembung wae tidak boleh, apa meneh nikah, tidak boleh. Yang kedua, perempuan yang bojone wong. Itu bukan mahram itu ya. Kan bukan mahram. Tapi orang bersuami ya tidak boleh. Walaupun bukan mahram. Yang ketiga, ipar. Nah, ipar itu bukan mahram tapi tidak boleh. Tidak boleh. Jadi umpamanya Mbak Yune dipek adike dipek sisan ngono tidak boleh. Itu sebenarnya bukan mahram. Tapi tidak boleh. Karena ada ilat namanya, manek atau perkara yang menghalangi. Kecuali bojone wis meninggal, itu baru pindah nang adike ra apa-apa. Tapi ojo dipateni bojone. Itu air-air yang boleh dipakai wudhu dan sah dipakai keramas ataupun bisa untuk menghilangkan daripada najis. Kemudian ini bahas wudhu ini. Faslun fi furudil wudhu. Menjelaskan tentang fardu-fardunya wudhu. Wudhu, fardu-fardunya wudhu, wa huwa bidammil wawi wudhu. Ya. Fil ashar ismun lil fi'lih, nama dari sebuah pekerjaan yaitu wudhu. Wa huwa al murad huna wa bi fathil wawi, bacaannya kalau dirubah wadu, bukan wudu tapi wadu, wawunya dibaca fathah. Ismun lima yatawadda'u bihi, nama dari air yang dibuat wudu itu. Jadi kalau wadu itu nama airnya, kalau wudu itu pekerjaannya. Nah, wudu itu yastamilu alal awal ala furudin wa sunan. Jadi di dalam wudu itu ada fardunya wudu, ada sunnahnya wudu. Nah, kalau kita podo-podo wudu, ya mending sunnahnya juga dilampahi. Wong podo-podo wudu kok gen pahalane tambah. Dikatakan di sini wa furudul wudu isittatu asya, fardunya wudu ada 6. Yang pertama an-niyat inda ghusli awwali juz'in minal wajhi muktarinatan bidzalikal juz'i la bijami'ihi. Yang pertama fardunya wudu itu niat. Niat itu apa? Niat itu bareng karo pekerjaan, muktaronan. Umpama satu contoh, orang wudu. Nah, waitul. Ya. Jadi nawaitul itu harus bareng dengan awwal juz'in minal wajhi. Nyentuh wajah pertama kali itu niatnya bareng itu. Nawaitul. Jangan nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardal baru ngusap. Itu namanya bukan niat. Jadi niat itu bareng. Nawaitul dengan sentuhan pertama, usapan pertama. Tidak harus ke semuanya, tapi pertama, umpama sing didemek pertama kali ini nawaitul. Kalau umpama dari sini, saya duduk di sini kemudian saya wudhu di kamar mandi, saya mau wudhu, niatnya dari sini, wudhunya di sana, tidak sah. Karena itu bukan niat namanya, tapi azam. Azam itu
sesuatu yang tidak bareng dengan pekerjaan. Kalau niat bareng dengan pekerjaan. Contoh, saya mau ke Tawangmangu. Saya mau ke Tawangmangu langsung mangkat. Lah itu namanya niat. Kalau nanti saya mau ke Tawangmangu jam 12 malam, itu bukan niat namanya. Tapi azam namanya. Azam itu bermaksud. Ya. Bermaksud tapi tidak bareng dengan pekerjaan. Atau besok aku mau ke Jakarta, itu bukan niat. Azam. Niat itu aku mau ke Jakarta, yuk langsung mangkat. Nah itu namanya niat. Jadi yang pertama niat wudhu itu niatnya bareng dengan sentuhan pertama air yang dibuat wudhu. Wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Tidak boleh sebelum dan setelahnya sentuhan. Fayan wil wudu inda ghusli ma dzukira raf'u hadasin min ahdasih, niat untuk menghilangkan hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasih, karena yang membedakan itu niat. Jenengan podo-podo raup. Podo-podo raup. Satu contoh raup wajah parkui ngusap tangan parkui sebagian kepala barkui kaki, tapi tidak niat wudhu, itu namanya bukan wudhu walaupun pekerjaan wudhu. Nah itulah yang membedakan niat. Jenengan podo-podo nyemplung, mama nih nyemplung kali keramas, niati mandi ya. Dengan niat keramas itu kan yang membedakan niatnya. Yen mandi ini kan podo. Nah disitulah yang dimaksud fungsi daripada niat. Kemudian wasani ghuslu jami'il wajih. Fardu wudu yang kedua membasuh semua wajah. Jadi orang sebagian, semua. Wajah itu apa? Wajah itu bukan hidung, bukan pipi, bukan dagu. Bukan itu wajah. Wajah itu ini semuanya. Jadi wajah itu ada panjang, ada lebar. Tapi yang wajah Fir'aun jari ini persegi. Wajah Fir'aun. Wajah siapa? Dajjal. Kok Fir'aun? Dajjal. Dajjal itu persegi. Kerungu-kerungu ngono. Berarti rata wudu. Jadi wajah itu ada panjang. Panjangnya wajah itu wahadduhu tulan. Kategori panjangnya wajah mabaina mana biti sya'ri ra'si ghaliban. Sesuatu yang ditumbuhi rambut itu panjang. Jadi dari sini tumbuhnya rambut sampai ini. Apa ini namanya? Janggut. Mana bati sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini, dan akhir jenggot. Bukan awal jenggot. Kalau awal jenggot ini, akhir jenggot sini. Ya. Jadi yang wajib dibasahi ini sampai sini. Akhir jenggot. Wahuma al-adhmani alladhani yambutu alaihim al-asnan as-sufla. Sampai terakhir ini, tumbuhi untu. Untu ini. Rahang. Nah, ini yang dibasahi kalau wudu. Jadi batas panjangnya wajah dari ini ke ini. Tukule untu ini. Ini. Yajtami'u muqaddahu ma fi dzakni wa mu'akhiru ma fil udun wa haddahu aradan ma bainal udunaini. Kalau lebarnya di antara kuping dua ini. Di antara dua kuping. Itu lebar. Lebarnya wajah. Jadi dari sini panjangnya, lebarnya. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run, kok andaikan wajah penuh dengan rambut, khafifun kang tipis, au kasifun utawa tebel, wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Kok umpama ada rambut di wajahnya. Nemu ono wong ono rambut nang raine. Iki kerasakti ya. Maka wajib untuk nyela-nyela nih, opo? Gosok sampai ke kulit. Kok andaikan ada rambut. Jadi digosok sampai tekan kulit, ngisori rambut kulit nih. Demikian juga wa ammal lahyatur rajuli al-kasifati.
bi allam yaro al mukhatabu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Kalau jenggotnya tebal, bagaimana cara wudhunya? Cukup diusap. Jenggot tebal. Jenggot tebal itu kategorinya apa? Orang yang ada di depan kita itu tidak ngelihat kulitnya, itu berarti tebal. Kalau kayak punya saya kan kulitnya ketok ya, berarti tipis ini. Nah, sing kulitnya nganti raketok itu berarti kategori ini tebel. Cara wudhunya beda. Kalau tipis kudu dingenekke, tekan kulit. Tapi kalau kantel cukup dilap. Tidak usah kalau kantel. Cukup dilap ngoten. Karena ketok yen ngenekke rada ruwet ya. Kudu jupuk ceduk dikom lagi teles jerone. Jadi dimudahkan. Bagi laki-laki yang jenggotnya tebal cukup diusap. Tapi kalau tipis kudu dingenekke, tekan kulitnya. Kategori kantel dan tipis kalau dilihat jenggot itu kulitnya ketok berarti tipis. Kalau tidak ketok berarti kantel. Kemudian fayajibu wa bihila fi lahyatil mar'ati. Lahyati mur'atin. Berbeda dengan jenggote wong wedok. Loh. Wong wedok ana jenggote? Jenggot. Iya. Pernah ada. Mungkin di daerah-daerah tertentu mungkin ya, kayak pedalaman sing buhar atau mudeng. Wahunsa lan wong wandu. Jenggote wong wedok lan wong wandu itu beda. Ya. Wong wandu itu apa? Pahamnya jenengan wong wandu iki? Bukan banci, bukan. Bukan. Wandu itu bukan bencong. Beto. Wandu itu orang yang mempunyai dua alat kelamin. Itu namanya wandu. Kelamin ini loro. Kelamine wong lanang karo kelamine wong wedok. Nah, makanya kadang ketok lanange, kadang sok ketok wedoke. Kalau orang itu ketok lanange nyentuh wong wedok batal wuduhe. Kalau ketok wedoke nyentuh wong lanang batal wuduhe. Jadi kan malih-malih anonya, kepribadiannya malih-malih. Podo karo jenengan malih ra cetha, malih cetha. Nah, kalau jenggote wong wedok karo jenggote wong wandu, fayajibu isolul ma'i li basyaratihima walau kasafa. Wajib untuk nekake banyu sampai kulit walaupun kandel. Kalau tadi jenggote wong lanang kalau kandel kan cukup diusap, nggih. Nah, kalau jenggote wong wedok karo wong wandu umpama kandel wajib di ngoten nggih, sampai tekan kulit. Sampai tekan kulit. Rada ruwet, mula wong wedok ora dikek jenggot ya mula kuwi. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in min ar-ra'si war-rukbati wa ma tahta dhaqni. Demikian juga wajib membasuh daripada sebagian kepala ya. Bukan wajib, seharusnya membasuh sebagian wajah min ghusli juz'in min ar-ra'si, jadi rotok didhuwurke. Kalau diusap ngene tok kadang ora tekan kulit, ora tekan rambut. Jadi jagain sempurna. Wajah kenteles kabeh jadi rotok dibasahi dhuwure. Rambut ini. Sing tumbuh rambut itu juga dibasahi. Kersane sempurna semua wajah dibasahin. Wasalis ghuslul yadain ilal mirfaqain. Yang ketiga fardunya wudu membasuh tangan ilal mirfaqain sampai sikut. Bahasanya kalau di dalam Al-Qur'an famsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Basuhlah wajah kalian wa aydiyakum dan tangan kalian ilal marafiq sampai sikut.
Jadi sampai sikut, tangan sampai sikut. Jadi tangan sik bahasanya dalam Al-Quran terakhir sikut. Kalau jenengan wudu sikut sik apa tangan sik yang dibasahi? Tangan dulu. Tangan dulu kalau di keran berarti gini. Orang gini. Kalau gini kan sikut sik kalau ini. Mamanya kerannya gini. Ini keran. Kalau dari sini kan sikut sik. Atau kalau tangan kan berarti gini. Ya. Nah, bahasanya dalam Al-Quran tangan sampai sikut. Tapi yen awak dhewe kan sak penake ya. Sak penake. Sing akeh ketoke sikut sik, masalahe ditadahke nang keran kok ngono. Sikut sik lagi tangan. Nah, sedangkan ini kalau kita bahas di dalam bahasa Quran, ini bahasa Quran ya. Bahasa Quran itu bahasa indah. Ya. Cuman karena awak dhewe ra mudeng dadi padha wae, padha ora pate indah masane ra mudeng ngono. Di dalam Al-Quran ada bahasa yang namanya ilah, pakai men. Men itu setat, ilah itu finish. Contoh, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti dari mana itu? Dari Mekah ke Palestina. Isra-nya Rasulullah. Berarti setatnya dari Mekah, minal masjidil haram. Finishnya Masjidil Aqsa. Karena pakai men. Menal Masjidil Haram. Berarti dari. Ada mennya. Sementara dalam bab wudu Allah tidak pakai setat. Hanya pakai finish dok. Famsahu wujuhakum wa aidiyakum. Bukan men aidiyakum. Ilal marafiq. Kalau men aidikum ilal marafiq wajib dari tangan saya. Karena Allah tidak pakai men, pakainya cuma ilatok. Maka boleh sikut sik boleh, tangan sik boleh. Sing penting sampai sikut. Sikut ki kudu sampai sini. Nah, mulai ini songkondi sak karepmu. Masalahnya di dalam Al-Quran nggak pakai men. Itu bahasa Quran. Tapi ojo sering-sering bahas ngono kuwi. Soedan. Ilal marafiq fa illam yakun lahu mirfaqani utubi raqadruhuma. Kok andaikan orang ndak punya sikut piye wudu'i? Kayak itu yang lagi viral siapa jenengin Agus ya. Itu kan ndak punya sikut, wudunya piye wudunya? Nah, fa illam yakun lahu mirfaqani, kok andaikan ndak punya sikut utubi raqadruhuma, maka dikira-kira. Jadi umpamanya basuh wajah, bar wajah kan ini. Jadi ya dikira-kira duwe ngono lho. Dikira-kira duwe biar tidak mengurangi fardunya wudu gitu loh maksudnya. Jadi tetap untuk pahala. Fardunya wudu ora kelong walaupun anggotanya kelong. Jadi dikira-kira keran ya dikira-kira mancur lah. Wajibu ghuslu ma alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidin. Dan di tangan kok andaikan ada benjolan. Benjolan yang di bawah kulit ya. Salatin itu benjolan bawah kulit di atas daging. Apa kuwi jenenge? Ya benjolan ya. Bisul. Nah, itu juga cuci. Itu juga wajib dibasahi karena masuk bagian badan. Wa usbu'in zaidin atau dirijinya tambah 6 umpamanya, itu juga wajib dibasuh. Dirijinya 6. Wa adhafira dan juga kuku ini. Wa yajibu izalatu ma tahtaha, wajib menghilangkan ngisori kuku ireng-ireng ya. Min wasahin yaitu kotoran-kotoran yamna'u wusulal ma'i, yang mencegah masuknya air. Jadi kalau kukunya ireng-ireng itu diresihin dulu biar air bisa masuk. Makanya kalau punya kuku jangan panjang-panjang. Panjang kalau
resik tidak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan kuku panjang itu sarangnya setan. Sarangnya setan, kuku panjang. Makanya kalau orang doa itu kalau kukunya panjang sulit untuk terkabul. Sulit. Lah sing kukune pendek wae ra kabul-kabul kok. Warabek yang nomor 4 mashuba dirroksi ngusap sebagian kepala mendekarin au unsa au hunsa baik laki perempuan ataupun banci wandu. Au masuba di sya'rin fi haddir roksi atau mengusap sebagian kulit kebagian rambut fi haddir roksi yaitu dari batasan kepala. Jadi yang penting ngusap sebagian. Sebagian itu apa? Sebagian itu separuh ya masuk sebagian. 2/4 ya masuk sebagian, sebagian kecil 1/4 juga masuk sebagian. Ya. Wala tata'an yanu aliyadu lil masyi bal yajuzu bi hirqatin wa ghairiha. Boleh membasuh itu tidak harus pakai tangan. Membasuh kepala itu tidak harus pakai tangan. Umpama ada tisu dibasahin, tangannya sakit, umpamanya habis apalah operasi umpamanya ya, tidak bisa membasuh, ambil tisu telesin, tutul ngono, sudah sah. Ditutul atau kain atau apalah, tutul gitu. Yang penting ini basah, ininya basah. Telesin tutul. Itu sudah boleh. Bal yajuzu bihirqatin wa ghariya walau ghassala ra'sahu jazah. Kok andaikan membasuh kepalanya dibasuh, bukan diusap. Diusap tuh beda kalau dibasuh. Ya, kalau diusap kan ngene tok. Kalau dibasuh kepalanya selehke ngisor kran gitu. Jadi dibasuhi kabeh. Itu boleh. Ya. Tapi teles kabeh kelambine gitu. Ya. Makanya milu Imam Syafi'i itu penak. Yang penting sudah sebagian teles wis sah. Kalau Imam Malik dadak kuapil. Teles kabeh. Gebes. Wa bihirqatin bal yajuzu walau wada'a yadahul mablulah walam yuharrik hajazah. Kok andaikan ora digosok pakai tangannya teles ditempelke ngono tok boleh. Ora usah dingene-ngene iki. Ora usah ngene. Tangannya teles ditempelke ngono tok. Itu kan milu teles ya. Nah itu boleh. Jadi ndak harus diusap-usap. Kemudian wal khamis yang nomor 5 ghuslur rijlaini ma'al ka'baini basuh sikil loro sampai tungkak mata kaki. Illam yakun al mutawaddi labisan lil khuffaini fa in kana labisaha fa in kana labisahuma wajib alaihi mashul khuffaini. Jadi basuh kaki sampai 2 mata kaki. Jadi kalau membasuh itu dipunjulin nggih, ojo pas. Jadi ini sikut rotok dhuwur ke sithik basuhane biar sempurna betul. Kalau ngepas kene wedi ono sing kurang basah. Dulu pernah ada pemuda sikile ora teles sak kuku. Kalau Rasulullah kon baleni wudu meneh. Makanya biar wudunya sempurna, basahannya 1 kepalan tangan di atas sikut. Kalau kaki ya ojo ngirit-ngirit banget ya sak dhuwure lah ngono. Masalahnya anggota wudu sumben dadi senter nang hari kiamat padang. Semakin wudu jenengan semakin sempurna, sentere sumben semakin padang. Masalahnya sumben wis ra enek lampu meneh kecuali lampu-lampunya orang-orang wudu, orang-orang yang punya cahaya nur. Ya, makanya ciri khasnya umat Nabi Muhammad itu kalau anggota wudu padang berarti dia ahli wudu. Wajah padang, tangan padang, sikile padang. Masalah sumben ra enek bakul senter. PLN mati kabeh, matahari, rembulan, bintang wis padam. Jadi sementara neraka kiamat niku peteng dedet. Jenengan urung tau mriko. Peteng dedet. Jadi sing isone padang niku anggota wudu. Makanya Rasulullah mengatakan pas Rasulullah pergi ke masjid ada pemuda yang wudu, Rasulullah mengatakan ahsin wudu akaya fata ahsanakallah nuraka yaumal qiyamah.
Perbaikilah wudukmu wahai pemuda, Allah akan memperbaiki cahayamu besok di hari kiamat. Karena semakin sempurna wuduknya, insya Allah wuduk itu mempengaruhi sholat. Wuduk jenengan ku api, sempurna wuduk itu akan mempengaruhi kehusuannya sholat. Ini wuduk. Karena kaitannya sama sholat nanti. Basuh sikil loro. Wa yajibu ghuslu ma alaihi ma min sa'rin wa sal'atin wa usbu'in zaidatin, sama kayak tadi, kayak tangan. Jadi kalau ada bisul atau driji lebih atau apa kuku-kuku yang kotor itu juga harus dibasahin sama kayak tangan tadi. Wasadis adapun yang nomor 6 at-tartib fil wudu. Tertib di dalam wudu. Apa tertib itu? Aywat kulli syai'in fi martabatih wa yukhad wujubut tartib min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yatawadda illa marmurattaban ma'a qawli fi hujjatil wada' lamma qalu lahu ambadi'u bis-safa ambil marwa. Jadi yang nomor 6 yang terakhir dalam wudu itu tertib. Tertib itu apa? Nah, tertib itu beda dengan muwalah. Tertib itu yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga sebagian kepala, yang keempat kaki. Itu namanya tertib. Ojo diwalik, sikil se, barkui wajah, barkui kepala, barkui tangan. Itu tidak boleh. Itu namanya tertib. Atau tertib yang kedua, penafsiran ulama, bar basuh wajah jenengan udut sik entek siji bar kuwi tangan. Lah itu jenenge ndak tertib. Kuwi arep wudu ora kowe cilik. Kok bar wudu ki mangan sik ngopi sik. Lah beda kalau adus. Nah, kalau adus boleh. Umpamane ono manten anyar, ya. Manten anyar sik dilala kumpul karo mertua. Pekewuh kok telas tok wae esuk-esuk umpamane. Jadi jenengan bengi-bengi mandi sirai tok. Keramas sirai tok. Ya. Subuh kan wis kering. Nggih. Subuh tinggal mandi badane tok. Wah, ternyata manten anyar ra tau teles ya. Padahal wis entek ping 7 mampung. Cuman mergone mantene ahli fikih, ya. Mantene ahli fikih dadi mertuane rapate ahli. Umpama podo-podo ahli, mertuane pasti ngomong alah lele. Aku aja mbok akali. Keramas ki rat kudu tertib. Ya, itu bedanya antara keramas dengan wudu. Jadi kalau wudu wajib tertib dari anggota. Jadi anggota wudu itu hanya 4, wajah, sebagian kepala, tangan, kaki. Telinga itu sunnah. Telinga itu sunnah. Terutama pas adem-adem ndak usah. Biasanya mare masuk angin ini. Ya. Sing adem itu wong biasanya kan telinga nih nggih. Mula kan nganggo tutup. Masalahnya ono bolongan iki. Ono bolongan mare masuk angin. Kalau orang-orang tua dulu itu kalau masuk angin biasanya ini nih dipelintir nganti abang. Masalahnya ra duwe obat. Tapi ada filsafah itu. Ada filsafah. Setiap penyakit itu obatnya ada pada awake dhewe. Umpamane jenengan cokot kalajengking. Itu ambil ke bagian anggotane kalajengking itu. Entah buntute, darah itu tutulke nang sing dicokot. Itu mari. Baik ulo yang ngono. Ulo yang ngono. Jadi kayak jenengan kok kena rokok apa panas ininya. Jenengan obatnya ning awake dhewe, tempel kene ngene iki. Ngene iki. Ini obat adem, obat panas ini. Panasnya kayak apa? Ini tempel iki mari. Yen ndak percaya cobaan sumet. Nah, tempel iki mari. Kepeletian rokok apa kene apa panas, tempel iki. Ini obat ini. Ada peredam, ini peredam. Mula tipis-tipis ini ono peredam ini. Setiap anggota tubuh itu ada rahasianya. Ono rahasianya. Mun jenengan mung tak kei siji tok ki wae. Ya. Wedi rapayu Gustati ngono. Ya. Itu fardu-fardunya
wudu. Kemudian sekalian nggih sunnahnya wudu kan rampung bab wudu. Wa sunanuhu ail wudu'i asyaratu asya. Sunnahnya wudu itu ada 10. Yang pertama at-tasbih, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu, itu sunnah. Ya. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim, fa in tarakat tasmiyah ta'awwalahu ata biha fi asna'ih. Kok andaikan awal jenengan ndak baca bismillah, moco nang tengah-tengah ndak apa-apa. Nawaitul wudu lali ra moco bismillah. Mergo pengen pahalane sunnah, jenengan pas nganu tangan moco, itu boleh. Jadi pas tengah-tengah wudu. Fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Tapi kalau moco nang pas rampungi wudu itu tidak dapat pahalanya sunnah. Wa ghuslul kaffain ilal kawain qoblal madmadah, basuh epe-epe apa epe-epe. Ini sebelum wudu ini dibasuh sih, dingenekke sih. Biar ini juga basah. Sunnah ini. Jadi sebelum wudu diusap-usap sih, di ngoten-ngoten sih. Kemudian madmadah, kumur. Kau andaikan kumur di awal lali, kumur di tengah tidak apa-apa. Kumur. Kemudian istinsak, menghirup air songko irung. Sing banter ngirupi ojo jobone tok, sing banter. Karena ini ada janur hidung sampai ke otak. Ini. Kenapa? Setiap sesuatu yang diperintah oleh agama pasti ada manfaatnya. Kalau jenengan kulino ngirup air songko irung, batak tenan, itu tidak gampang pikun. Tidak gampang pikun. Karena ini ada saraf yang ke otak. Tur tidak gampang lalinan. Gak bakal lali. Wong lali itu biasanya anaknya oke. Bar jaluk meneh, bar jaluk. Kuwi lalinan jeneng. Kuwi berarti ra tau istinsak wong ini. Wa masu jami'ir ra'si, ngusap sebagian kepala, itu juga sunnah. Ngusap semua kepala, bukan sebagian, semuanya itu sunnah. Kalau wajibi sebagian inda Syafi'i. Wa masul udunaini, dan juga kuping, ini masuk sunnah. Ya, kuping. Kemudian wa tahlilu lihya al-kasifah, nyela-nyelane jenggot. Jadi sebelum wudu kuping dirsihin, jenggot di sela-selane, itu sunnah. Wa tahlilu asabil yadaini war rijlain, dan juga di antara dirijinya tangan, diriji kaki itu juga diusap di sela-selane sih. Wa taqdimil yumna min yadayhi wa rijlaihi 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri itu sunnah. Jadi kok andaikan jenengan sing kiri sik wudu ndak apa-apa. Tapi dapat pahalane sunnah. Ya api sing tengen sik to ya. Sok sing kiwa sik. Kemudian wa taharatu salasan. Basui nyucine 3 kali. Kalau begini orang basuh tangan pisan, habis itu kiwa, habis itu tengen meneh, habis itu kiwa meneh. Ini tidak dihitung 3 kali. Walaupun ping 1000 tetap dihitung pisan tok. Jadi rampung sik 3 kali itu sunnah. Habis itu 3 kali. Ojo gantian, pisan. Bila ini ping 1000 dihitung siji. Itu namanya salasan. Kemudian yang terakhir muwalah, yaitu berurutan, sunnah, tidak wajib. Ya. Tidak wajib, berurutan, muwalah. Ini sunnahnya di dalam bab wudu. Itu antara fardu dan sunnahnya wudu. Ada lagi yang tidak masuk dalam sunnahnya wudu, tapi ini kebiasaan ulama soleh. Oh, apa jenenge? Kayak ngombe tapi ditahan di kerongkongan, klok, itu apa namanya? Hah? Itu bikin nazak gampang sumben. Kalau nyampe pada waktu ajal, nazaknya diparingi gampang.
Makanya ini bukan termasuk daripada anunya wudhu, tapi ini kebiasaannya ulama soleh. Tak prakteknya ya. Namanya saya tidak tahu. Hah? Iya mau wudhu. Apa namanya ini? Itu nazaknya marai gampang. Jadi kalau nazak gampang. Tidak tahu jenengnya aku. Tapi ini kebiasaannya ulama-ulama soleh. Tidak masuk, tidak masuk wudhu. Anu sunahnya wudhu bukan. Cari deh. Itu kebiasaan. Jadi ada tuh solihin. Kebiasaannya ulama-ulama soleh. Wallahu alam bisawab. Yang mau tanya silahkan.